minta dipimpin doanya. Sebelum belajar, kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, karena hari ini adalah materi pertama di minggu pertama kita, Ibu akan membahas materi teks observasi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu teks observasi? Saya Bu, baik tapi silakan. Teks observasi yaitu teks yang berisi informasi atau penjelasan tentang suatu objek berdasarkan hasil pengamatan atau secara objektif. Nah, tujuannya itu untuk memberikan fakta dan pengetahuan kepada sang pembaca. Baik, benar sekali. Tepuk tangan untuk Alfi. Nah, sekalian dibimbing oleh Alfi. Jadi teks observasi adalah teks yang membuat penjabaran umum mengenai laporan suatu berupa hasil dari pengamatan. Nah, objeknya itu bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, suatu peristiwa yang sesuai dengan fakta atau kenyataan. Ada struktur laporan teks hasil observasi. Yang pertama itu ada judul. Judul itu tema yang akan kita angkat, akan kita bahas. Yang kedua itu pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah bagian pembuka dari suatu teks observasi itu yang biasanya berisi informasi seperti pengertian. Nah, yang ketiga itu deskripsi bagian, yaitu berisi penjelasan rinci mengenai bagian-bagian atau ciri-ciri khusus. Nah, yang keempat itu ada deskripsi manfaat. Yang ini menjelaskan manfaat kegunaan dari objek yang telah kita amati, mau itu manusia ataupun lingkungan. Nah, berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama itu bersifat objektif dan universal. Kenapa bersifat objektif dan universal? Karena sesuai fakta yang sedang berlangsung yang kita amati. Yang kedua itu objek yang dibahas adalah objek tunggal. Jadi kita berfokus untuk membahas suatu objek yang tunggal secara mendalam. Yang ketiga itu ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat itu ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Nah, yang kelima itu menginformasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Karena merupakan hasil penelitian terkini itu biar lebih akurat penelitiannya. Nah, yang keenam itu tidak mengandung prasangka atau dugaan sementara. Jadi harus sesuai dengan fakta. Nah, yang keempat itu tidak menyimpang saling terhubungan maksud. Di dalamnya jadi teks observasi itu berisi tentang saling terhubung satu. Selanjutnya itu tujuan. Ibu minta berarti tolong membacakan apa itu tujuan. Tujuan teks observasi yang pertama itu teks laporan hasil observasi menyajikan informasi yang tersusun berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua itu berdasarkan fakta. Baik, terima kasih untuk Pati. Benar sekali, tujuan teks observasi itu berdasarkan yang pertama informasinya sesuai dengan fakta. Yang kedua itu informasi yang disampaikan faktanya sesuai dalam proses pengamatan. Yang ketiga itu kita harus mengambil kesimpulannya. Lihat di sini ada bunga matahari. Di dalam bunga matahari ini, jika kita menyusun secara struktur dan struktur, pertama ada judulnya. Judulnya itu kita harus sesuai bunga matahari. Terus juga secara deskripsi umumnya, bunga matahari ini kan adalah bunga yang besar, yang memiliki daun-daun yang besar, terus juga warna yang cerah gitu. Terus juga bunga matahari ini berasal dari Amerika Utara, terus juga udah dibudidayakan di negara lain, termasuk di Indonesia juga. Nah, untuk deskripsi bagiannya ini, bunga matahari ini memiliki batang yang kokoh, serta daunnya yang berbentuk hati, terus juga ukuran yang besar, warna yang terang, terus juga di tengah bunga matahari ini terdapat biji bunga matahari yang bisa dikonsumsi. Serta bisa menghasilkan minyak. Nah, terus juga deskripsi manfaatnya itu bunga matahari sangat bermanfaat. Yaitu yang pertama bisa menjadi tanaman hias, yang kedua itu bisa dikonsumsi, bijinya itu cemilan dan sehat. Yang ketiga itu bisa diolah menjadi minyak. Yang keempat itu bunga matahari juga membantu dalam menyembuhkan serangga seperti lebah. Dari yang ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jadi ibu tunjuk ya. Baik, ibu minta Putri tolong apa itu ciri-ciri teks observasi? Nah, Ibu, ciri-ciri teks observasi adalah yang pertama bersifat faktual yakni berdasarkan fakta. Yang kedua bersifat aktual yakni kekinian. Yang ketiga setiap bab di dalam teks observasi saling berkesinambungan. Yang keempat bersifat global, universal dan objektif. Yang kelima informasi yang disajikan tidak berdasarkan prasangka. Nah, baik, bagus sekali untuk Putri. Beri tepuk tangannya.
Nah, selanjutnya ibu akan menunjuk Wati. Nah, ibu minta Wati apa itu struktur teks observasi? Jadi struktur dari teks observasi yang pertama judul, yang kedua pernyataan umum, yang ketiga itu deskripsi bagian, dan yang terakhir deskripsi manfaat. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan yang Wati. Nah, baik. Ibu minta kalian berkelompok ya anak-anak. Satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Perhatikan anak-anak gambar yang di atas. Nah, di sini temanya itu ada lingkungan sekolah, ada aula sekolah. Nah, ibu minta masing-masing kelompok itu membuat teks laporan observasi sesuai dengan tema yang di atas. Jadi kelompok 1 itu tentang lingkungan sekolah, yang kedua itu tentang aula sekolah ya. Ibu beri waktu 30 menit cukup? Cukup. Baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya ya anak-anak. Coba sampai mana proses kalian? Kelompok 2 ada yang susah ini. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan membacakan hasil dari yang kalian amati. Baik ya, kelompok 1 perwakilannya siapa yang ingin maju? Baik, Fadila, silahkan maju. Judulnya laporan observasi tentang lingkungan sekolah di SMA Sukatani. Pernyataan umumnya, SMA Sukatani merupakan salah satu sekolah menengah atas swasta yang terletak di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Deskripsi bagiannya, SMA Sukatani terletak di kawasan perumahan yang hijau dan tenang. Lingkungan sekolah ini dikelilingi pepohonan rindang seperti pohon mangga, jambu air, sawo, dan dingin yang memberi kenyamanan alami. Deskripsi manfaatnya, lingkungan yang bersih dan asri di SMA Sukatani memberikan banyak manfaat, terutama dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kegiatan belajar-mengajar menjadi lebih efektif, meningkatkan rasa bahagia serta kesejahteraan para siswa dan guru. Baik, terima kasih untuk Fadila. Bagus sekali. Nah, untuk perwakilan kelompok 2 siapa yang ingin maju? Baik, Alfi, silahkan. Judul laporan observasi tentang aula sekolah. Dari pernyataan umumnya yaitu aula sekolah merupakan salah satu fasilitas penting yang dimiliki oleh sekolah. Aula ini berfungsi sebagai tempat berkumpul, berolahraga, berlatih kesenian dan menyelenggarakan berbagai kegiatan sekolah lainnya. Kegiatan olahraga seperti basket, pelatihan kesenian, upacara, papan bangunan dan berbagai kegiatan lainnya. Aula ini juga tempat multifungsi yang mendukung pengembangan minat serta bakat siswa secara optimal. Baik, terima kasih untuk Alfi. Terus ke tangannya. Nah, jika sudah, ibu minta kalian bereskan kembali tempat meja dan kursinya. Nah, baik. Jadi teks observasi itu memberikan informasi ya, berupa penjabaran secara rinci yang secara fakta dan faktual kepada pembaca, serta memiliki ciri-ciri dan struktur agar membantu kita dalam proses pembuatannya. Lalu juga teks observasi ini bisa membuat kita memiliki kemampuan yang sangat berguna seperti di bidang pendidikan, di bidang sekolah, atau jurnalis. Baik anak-anak, dari materi hari ini ibu ingin
laporan observasi semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Nah, tapi ini